Biasanya untuk upper bracket itu juga matchnya jauh lebih sedikit ya Ul ya. Berbeda dengan yang ada di lower bracket, buset dah. Main terus pokoknya dan Buzizio. Kali ini Guinevere menjadi jungler. Ya, Guinevere jungler Tapi ya. gue penasaran sih talentnya dipakai apa gitu. Kalau untuk sekarang kan Quantum Touch doang yang kelihatan. Tapi set talentnya itu loh. Yap, biasanya sih harusnya ada season hunter ya. Yap. Atau mungkin kalau misalkan dia mau ngambil ke arah movement dan juga penetrationnya, dia bisa bawa assassin. Untuk ya bisa dapetin mobilitas yang lebih kencang lagi. Tapi Finn nampaknya kali ini HP-nya udah mulai tergerus dengan adanya Super Syndra yang mulai agresif nih Pak Pulu. Waduh, ada super-supernya juga nih ya. Iya tapi ya. sekarang ini Super Ken, Finn, Sorizo, Saken, Moreno itulah nickname yang mereka bawa, nickname yang mereka daftarkan. Sementara untuk Buzizio masih melakukan farmingan dan Iritel. Tertahan di level 1, sedikit lagi level 2, Kufra balik dulu. Ya, Kufranya harus mundur dulu. Tapi kalau ngelihat seperti ini di mana Brazil pun udah coba untuk memenangin match up lane-nya ya. Gimana pokingnya selalu dilakukan. Yang ngebuat tadi dari Finn-nya juga harus mundur tipis-tipis. Meanwhile, di arah gold lane-nya masih aman-aman aja. Belum ada pergerakan yang berarti. Oke, sudah mulai berkumpul sepertinya di area satu monster jungle ada di bagian atas. Tapi ternyata untuk kali ini Guinevere mencoba untuk maju. Tapi mendadak Kufra hadir ke knock up dikeluarkan. Super Ken masih terlalu superior di area tersebut. Sendirian saja mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Yap, dan sebenarnya juga di sini Buzizio udah punya Violet Requiem ya, tapi memang nggak langsung di commit juga, tapi nampaknya Saken di arah bottom lane sedikit tertekan, hampir saja bisa dikejar karena Upatizinya udah buka sprint nih. Yap, ini terbaik ya tadi damage-nya memang sudah dikeluarkan hingga membuat salah satu player kita juga harus mau nggak mau harus pulang. Mungkin ketinggalan satu minion yang cukup kecil tapi Black bersama dengan Valentina plus sekarang di area Turtle. Ken sudah set up, udah level 4 pula untuk Reyes, tapi Sorizo mencoba untuk maju ke bagian depan masih level 3 pula, tapi ternyata dari Violet Requiem dari udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang sedikit lagi HP tersisa, siapa yang akan mendapatkan lagi dari arah Turtle-nya, tapi Turtle-nya menjadi milik dari Indonesia dan Super Ken masih ingin lebih, mulai maju lagi Buzizio di area yang berbeda, ditumbuk perutnya oleh Pakito. Sorizo mau nggak mau harus mengucapkan sorry bro. Yap, dan ini banyak banget festival dari battle spell yang keluar, tapi Super Ken tertinggal. Walah. Walaupun the pressure rate dibuka tapi belum jadi jawaban. Buset, ditumbuk lagi nih Sorizo bener-bener ya. Langsung saja mengeluarkan seluruh damage yang dia milikin. Ada 2 korban yang udah dia dapatkan. Bagus banget, tapi Saken di bawah bersama dengan Upatzi. Sama-sama level 4. Kita lihat dia menggunakan senjata apa untuk kali ini. Oke, ada 1 Bennett yang udah dia gunakan. Yap, Bennett yang sudah digunakan pula. Dan bahkan kita bisa melihat untuk segi gold lead yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Brazil ini pun harus bisa diantisipasi nih. Bagaimana sebenarnya tadi udah manfaatin objektif ke arah Turtle-nya dan Buzizio juga yang di pick off. Tapi nampaknya Finn belum berhasil untuk bisa mendapatkan sedikit gangguan yang diinginkan terhadap Buzizio. Yap, itu dia. Masih melakukan lagi farmingan, santai dulu. Tapi Finn sendirian di rumputan melihat ada 2 orang bergerak bersama-sama. Tapi Saken tertabrak dari Tyrant Revenge. Tapi untuk masih ada bantuan dari Finn di mana Defense pernah dikeluarkan. Dan juga ada 1 orang masih berada di area tersebut. Buzizio tidak bisa melakukan apapun. Selesai sudah ceritanya di area bawah. Karena tadi dia udah gunain special migration-nya buat masuk duluan. Sehingga dia nggak bisa melakukan special migration lagi untuk keluar di dalam satu outer turret di arah bottom lane. Sehingga kali ini Indonesia berhasil untuk bisa mengungguli gold lead. Bahkan dari point pick off-nya juga. Dan menuju ke arah Turtle yang kedua sesaat lagi bakal muncul nih. Setup seperti apa yang akan dibawakan karena dari Brazil mereka pun cukup berani untuk selalu kontes ke area Turtle. Nih Sorizo tuh lihat tuh, di zoning sampai belakang kan mau nggak mau dia harus mengeluarkan special migration-nya lagi. Dia lompat lagi ke arah yang berbeda, tapi masih ada Uranus pula. Ayo, ada robot langsung bertemu dengan 1 petinju jalanan nih. Petinju jalanan. Dan ini juga udah terlihat ya bagaimana power pick dari Sorizo. Dia bisa coba untuk langsung jalani lane jauhnya walaupun udah mulai dikejar-kejar oleh Black. Tapi itu adalah space yang di-create sehingga Super Ken bisa mengamankan Turtle tanpa adanya gangguan. Oke, plus tanpa retribution. Dan sekarang waktunya dia pun bisa mengamankan ke arah 1 orange buff yang ada di bagian atas. Dan berhasil langsung diamankan kan, dan benar. Buzizio tidak punya orange buff. Sorizo harus pergi ke arah yang berbeda karena ada Uranus yang sudah mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Dan di bawah, Beatrix bersama dengan Iritel. Seperti apa cerita yang akan mereka bangun? Iya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari Buzizio
Buzizio-nya juga tadi agak sedikit terburu-buru ya untuk buka. Waduh, Retribution. itu dia ada Violent Requiem yang langsung dikeluarkan pula. Tapi ternyata ada satu lagi. Dengan Divine Judgment yang udah dikeluarkan sebelumnya, efek Terrifying membuat Superken kebingungan di masa mudanya. Ya, tapi Upatezi Wah. bakal coba dikejar dan Astral Recall dari Finn berhasil untuk bisa menumbangkan sosok Gold Laner, tapi Finn-nya terjebak. Weh, masih selamat. Masih selamat. Masih optimis kita. Optimis. Optimis. Masih bisa menjalankan satu permainan yang cukup baik. Dan juga Moreno tadi aimnya luar biasa ya. Ditembak dengan bola, nabrak punggung, terbakar, langsung pulang jadi notif Bu namanya. Bener. Iya. Terkenang. Tapi untuk 3000 network yang bisa diunggulkan oleh Indonesia ya, bagaimana mereka bisa manfaatin power pick off-nya juga. Dan sekali kombinasi yang bisa dikeluarin sama Buzizio ini bakal berat banget. Targetnya mau nggak mau harus ke Saken yang bisa di instant pick off. Karena Moreno pun kejauhan. Sorizo ya dia bisa punya dash ability buat kabur. Apalagi Superken yang dari tadi udah mulai berani untuk bisa crossing ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh teman-teman Brazil. Karena sekarang udah enak banget, Ken udah unggul banget dari level gitu kan. Siapapun yang nge-damage dia juga dengan perbedaan satu atribut juga udah bingung gitu loh. Udah rada-rada lama nih kita. Tapi sekarang coba lihat Superken masuk di bagian belakang dengan satu lagi pergerakan. Divine Judgment dikeluarkan pula. Ditembak. Outer turret hancur. Luna Om Botak juga kelar, keuntungan demi keuntungan mereka dapatkan. Yap, dan sebenarnya kalau ngeliat dari draftnya Brazil ini, mereka ngandelin Uranusnya buat buka vision ya. Karena Kufra ini agak berat buat bisa jadi frontliner. Sehingga dari tadi itu nggak berjalan karena Black-nya ditahan oleh Sorizo yang udah jalanin lane jauhnya. Jadi mau nggak mau Black-nya harus stay on the lane dulu. Ya, karena untuk meng-clear terhadap satu wave minion juga Pakito kan jauh lebih cepat ya. Nah sekarang dia bisa clear terhadap wave minion, tapi ada beberapa pergerakan dari player Brazil yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Luna Om Botak belum sampai. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi ya, ini masih belum tergapai. Dan perbedaan level yang cukup signifikan, kita bisa melihat bagaimana sekarang Superken udah level 10, sedangkan Buzizio masih struggle banget di level ke-8-nya. Kontes nantinya menuju ke arah Lord pun agak berat karena power of retribution-nya pasti akan secara jelas berbeda. Di atas kertas beda lah poinnya ya. Yang levelnya jauh lebih tinggi, dia bakal jauh lebih tinggi pula daripada retribution. Dan sekarang Buzizio mau pergi ke arah mana? Belum terlihat ada special migration yang dimiliki, tapi masih santuy dia berjalan kaki saja. Ada energy wave dikeluarkan pula Superken. Lompat kemana itu? Mancing. Renner Rapatija connect dan sekarang Divine Judgment ditembak. Bolong sudah tubuh dari Guinevere. Namun sekarang Superken masih ingin lebih, diusir lagi 2 orang gol. Yap, dan tadi mau coba untuk lompat ke depan, mungkin mau ngasih gertakan ya. Agar Indonesia nggak dapetin outer mid turret mereka. Tapi ternyata informasi disampaikan sudah tidak ada lagi satu buah special migration. Dan disambut hangat oleh Finn yang bahkan dia nggak buka flickernya. Itu jadi sebuah informasi yang sangat-sangat baik dan akhirnya menjadi inisiasi yang baik juga. Bagaimana buy one get one, outer mid turret hancur, junglernya pun hilang. Dan bahkan sekarang kita bisa melihat dari segi itemization-nya dari Moreno. Dia udah punya Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon. Asari kalau tadi 1 kali tembak aja, Upatizi udah bisa hilang. Dengan HP yang nggak full ya. Ini gimana lagi ya, damage-nya pasti bakal jauh tidak optimal sekali. Tapi Superken masih ingin lebih, efek Terrifying terlihat di dalam tubuhnya. Cuman dari beberapa kali Buzizio lompat ya. Di saat aku melompat, bukan nyawamu tapi malah nyawaku yang terangkat. Waduh. Kayak begitu deh tadi kan. Kalau tadi pas Buzizio melompat, malah aku yang rungkat. Iya. Tapi ternyata sekarang coba lihat. Violent Requiem yang langsung dikeluarkan. Butuh 5 player untuk Sorizo sendirian. Yap, tapi ada info kan, dimana Sorizo, wah all in us gitu kan kalau ada stickernya juga. Dan ini menjadi eksekusi yang begitu cepat menuju ke arah Lord yang tidak mau dikontes karena Brazil masih coba untuk cari informasi dan juga kesempatan untuk dapetin setidaknya objektif ke arah turret. Yap, dan inilah satu mirroring yang udah dikeluarkan, tapi Saken lihat pede banget, dia tahu damage-nya udah gede banget pula, tapi ditabrakin dengan Tyrant Defense. Tidak sempat Luna Om Botak mengeluarkan Tyrant Rage-nya. Ada 2 orang yang tumbang di area bawah dan Lord sudah bergerak. Yap, dan conceal play dari Indonesia ya, mereka sudah siap siaga untuk bisa langsung rotate ke arah bawah dan bahkan menjebak 2 pemain dari Brazil. Yang membuat kali ini dari Indonesia akan bisa memaksimalkan adanya power Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Yap. Oke, Superken sudah mulai memainkan psikologis dari tiap player Brazil. Di mana Lordnya sudah bergerak, Finn
menjadi satu sosok paling depan, menemani langsung ke arah Beatrix-nya, ditembak Rena Rapati, tidak kena karena siapapun Lord-nya akan hilang sesaat lagi. Yap, masih terbilang cukup mudah juga ya, karena ini adalah Lord yang pertama, tapi ini dia paket yang biasanya dibawa dengan Lord pertama, yaitu inner turret yang sudah mulai dirontokin oleh teman-teman dari Indonesia. Dan bahkan tanpa adanya penjagaan pula yang ada di arah atas, membuat kali ini dari Brazil hanya tersisa 3 base turret mereka. Ya, ini sorry tadi lagi nyari lawan tuh. Mana ini yang mau gue tampol nih? Weh, mana nih bang? Tadi sekalinya mau ditampol, keroyokan lah. Iya, buset. Ditembak sama Saken itu, coba lihat damage yang sekali masuk, gede banget, kacau. Yap, dan ini bakal ada teror jarak jauh yang begitu banyak ya. Asal Recall dan juga Rena Rapati. Betul. Targetingnya bakal lebih mudah karena nantinya hitbox dari Astral Echo itu akan lebih membesar kan. Iya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Super Ken masih tetap berada di bagian depan guna untuk mencari informasi nih sambil menguasai area jungle yang dimiliki oleh Brazil. Mereka semakin kecil lagi area defense-nya, mereka hanya bisa berada di dalam satu pekarangannya saja. Jadi bisa mereka makan ya cuman wave minion yang hadir, itu pun kalau nggak di-freeze. Ya. Dan sebenarnya juga di sini Luna, Om Botak. Buset dah, Om Botak benar-benar di all in. Tapi masih berhasil kabur dari tersebut. Gagal kali ini invasi yang dilakukan oleh pemain dari Indonesia. Tapi barusan Rena Rapati masuk ke dalam tubuh dari Syndra. Ya, dan tapi ini juga ngebuang spell dari Luna ya. Bagaimana ada flicker juga yang tadi dilakukan untuk buat defense. Tapi Upatezi memakan damage Astral Recall. Yang membuat dirinya harus recall beneran. Buset. Ini Astral Recall tuh udah kayak ini ya teasernya ya. Ayo sana recall gitu, kalau sekali gue tembak ya udah lu recall gitu loh. Nggak ngerti apa nih konsep dari nama skillnya nih. Bener, gitu. Kan nama adalah doa ya biasanya ya. Kita doain recall loh. Tapi kalau ngeliat dari segi atomizationnya juga bagaimana, sebenarnya Saken udah bisa nyumbangin damage yang cukup besar ya. 2 item penetration, ada Hunter Strike dengan juga Malefic Roar, Blade of Despair sebagai physical attack tambahannya juga. Menuju ke arah satu buah Haslau harusnya untuk Saken agar dirinya pun lebih sustain lagi nantinya, karena udah ada Blade Armor juga di tubuh dari Luna dan juga Black. Begitupun dengan Upatezi ya, dia mencoba untuk memanfaatkan adanya crit chance dari Haslau untuk sekarang untuk menjadi item ketiga dari Upatezi. Oke. Sementara dari Lordnya pun sekarang udah mulai dikuasain lagi. Super Ken menjadi satu sosok terdepan bersama dengan Saken. Yowes lah, ini kayaknya gak bakal ada kontes yang akan dilakukan oleh pemain Brazil, terlalu beresiko. Apabila mereka nanti masuk ke dalam area yang sudah di-setup begitu baik oleh pemain dari Indonesia. Tapi di bagian bawah Sorizo mengundang 3 player, ada konsil yang dikeluarkan. Coba lihat Astral Echo tadi langsung saja dibentangkan, tapi Finn akankah berhasil untuk mendapatkan langsung karena dari Indonesia. Tapi Finn yang masih berusaha tapi malah diambil pula Divine Judgment dari dalam tubuhnya. Ini dejavu ya, kayak tadi Sorizo-nya ada di bawah, teman-teman yang lainnya juga untuk langsung setup ke arah Lord-nya. Tapi bedanya adalah Sorizo-nya nggak tumbang. Iya. Dan ada backupan yang dilakukan oleh 4 pemain dari Indonesia yang bisa langsung ngusir nih pemain-pemain dari Brazil, walaupun memang tidak ada yang di pick off. Tapi untuk kali ini Indonesia bakal coba untuk langsung memanage adanya Tony Land push yang akan mereka lakukan. Dan Finn-nya pun sudah secure ke arah fleeting time, dimana Divine Judgment nantinya akan menjadi teror lagi untuk Brazil. Iya, lumayan ada 30% dari cooldown yang dipotong ya ulah. Itu udah gede banget loh. Tapi sekarang Finn-nya tadi Lightning Ball udah dikeluarkan. Rena Rapati masuk, tapi belum memberikan impact yang begitu besar. Finn masih mencari celah. Akankah kali ini Flicker udah langsung menarik ke arah satu orang. Tapi Renesnya sudah tidak bisa selamat lagi. Bahkan sekarang Saken punya satu eptasi. Super Ken-nya langsung pasang badan di bagian depan. Finn langsung membantu saja. Tapi Sorizo dengan immortal di dalam tubuhnya harusnya akan semakin kuat lagi. Dan juga pede untuk bisa memberikan damage maju ke bagian depan. Tapi satu orang langsung menghilangkan saja cepat. Luna Om Botak benar-benar dikuculik di area tersebut. Tapi sekarang Gwyneth masih berhasil kabur pula ke area belakang. Irital mencari celah untuk bisa menghilangkan lagi karena satu katapult. Tapi depannya berbeda, Defense Judgment again and again and again. Berhasil menangkap posisi, tapi satu orang, what are you doing? Valentina berhasil langsung dikandangin. Irital tidak bisa keluar dan base-nya. Game yang pertama untuk Indonesia. Indonesia berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama dengan cukup cepat. Hanya membutuhkan Lord Enhance yang pertama aja, mereka bisa memaksimalkan adanya dominasi yang mereka dapatkan sedari awal. Yang ngebuat akhirnya power inisiasi dari Guinevere dan juga Kufranya ini nggak bisa berjalan sesuai rencana dari Brazil. Yap, benar-benar mereka dikunci dari awal. Ada pattern farming yang berbeda, ada pattern gangguan yang berbeda. Hingga membuat tadi apapun yang udah dilakukan oleh pemain dari Brazil, mereka ke estimasi waktunya dihancurkan dari awal. Dari pattern farmingnya tertinggal, setupnya mereka juga kalah. Yo wes, mau nggak mau hancur dari semua lininya. Iya, dan
Ini membuat kali ini dari Indonesia berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama. Tapi jangan cepet puas.